Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari 3 orang, yaitu supervisor, coach, dan coaching. Dengan saya Lila Tifatul dari TK Pertiwi 1 Tanjung, Kecamatan Klege, Kabupaten Boyolali sebagai supervisor, dan rekan saya Rizky Musampa dari SD Negeri 1 Bengkle, Kecamatan Wonosamudra, Kabupaten Boyolali sebagai coach. Dan rekan saya Ratih Peningsih dari SDN 2 Genangsari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lila. Bagaimana nih kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah sehat Bu, ya meskipun ya sibuk kayak gini ya. Bu Lila gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak Rizky, hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya nih, hari ini saya mau coaching nih Bu. Pak Rizky, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coachingnya Pak Rizky. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang perlu saya dengan Pak Rizky kan. Terlebih dahulu apa yang terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching dalam observasi saya. Iya tuh Bu, gimana itu Bu ya? Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya dalam proses percakapan nanti, yaitu Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik, rasa, dan juga saya berharap nanti Bapak ketika melakukan proses percakapan atau sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak Rizky? Bisa dipahami? Bisa. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Oke Bapak, untuk pertanyaannya yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapannya nanti? Kalau saya sih Bu, kompetensinya pengennya ini mendengarkan aktif sama melakukan pertanyaan berbobot Bu, kayak gitu. Kompetensi itu sangat luar biasa sekali Pak. Berarti ada 2 ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Kalau saya lebih spesifiknya ini ya Bu ya, kan mendengarkan aktif ya, biar nanti saya bisa menggali potensi-potensi yang ada dari coach saya nanti sama Berate gitu, terus ya Berate juga bisa menemukan tuh alternatif solusi apa yang bisa Berate pakai nanti buat di dalam permasalahannya Berate kayak gitu. Baik, memang mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali informasi banyak hal dari coach ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak,
perilah indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Nah, keberhasilannya yang saya tuju ya pertama nanti saya bisa mengungkapkan cerita dulu tuh bagaimana ceritanya secara runtut, terus saya juga bisa menggali ide-ide dari coach saya berarti nanti, sehingga juga beliau dapat poinnya dulu nih, biar nanti apa yang jadi problem biar beliau juga bisa mengimprove sendiri, mengupgrade keterampilannya, kompetensinya, biar nanti otomatisasi ke depannya biar beliau juga bisa mengatasi masalah-masalah itu. Bagus sekali Pak Rizky. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses meliputi alur tirta, kemudian ide solusi dari coach itu bisa tergali dengan sangat maksimal sehingga bisa tercapai dalam proses percakapan antara Bapak dengan Ibu Ratih sebagai coach dan coach nanti. Oke, iya Bu Lila. Oke. Baik Pak Rizky, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Pak Rizky bisa memulai percakapan dengan coachnya nanti, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan yang sudah Pak Rizky tadi. Oke, terima kasih ya Bu Lila ya. Sudah siap melakukan proses coachingnya Pak? Insya Allah siap. Oke. Baik, silakan untuk melakukan proses coachingnya ya Pak Rizky ya. Oke, siap Bu Lila. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Ratih. Ketemu lagi ya kita ya. Dan juga apa nih Pak? Ya. Apa ini Pak? Ini habis koreksi tadi ya, Bu Ratih. Gimana nih, ada apa nih? Gini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Ada waktu betul lagi Pak Rizky? Ya, ada sih 15-20 menit ya Bu ya. Oh iya, baik Pak Rizky. Gimana nih Bu Ratih nih? Kayaknya ada serius yang mau diobrolin sering-sering, gimana nih? Ada apa nih? Iya Pak, saya mau sharing Pak terkait guru saya yang kurang percaya diri. Selain itu kurang tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Saya padahal sudah berusaha nih Pak, sudah mengajarinya, tetapi murid saya itu masih tetap seperti itu, belum paham materi yang saya sampaikan. Di dalam kelas pun dia kurang antusias dalam mengikuti belajar, sehingga hasil belajarnya masih di bawah KKM. Menurut Pak Rizky bagaimana nih Pak? Kayaknya kompleks ya. Ada yang bingung dengan tugas, yang pede, timpangan. Nah, apa yang diharapkan Bu Ratih dari obrolan kita ini? Tujuan akhir saya mengharapkan dari percakapan kita ini, saya ingin mencari solusi bagaimana murid saya tadi kedepannya lebih bertanggung jawab, mau mengumpulkan tugas secara semuanya sendiri, lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat, dan lebih percaya diri sehingga dia itu mempunyai prestasi dan dapat melakukan seperti ini Pak. Kira-kira nih ya berarti ya, apa sih yang membuat anak tuh kurang pede, terus malu dalam mengemukakan pendapat, apa sih Bu? Kalau menurut saya, anak itu masih belum memiliki keberanian untuk melakukan pendapat itu karena malas untuk belajar Kak. Sering tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Saya cek ke guru lain, ternyata dia juga seperti itu. Guru lain Pak. Saya kira hanya pada mata saya sendiri Pak. Nah, masalahnya ada pada dirinya, dia kurang bersosialisasi, kurang percaya diri, dan malas belajar, serta kurang bertanggung jawab. Oh gitu ya Bu. Oke, nah apa nih ya, apa aja nih yang bisa nanti Bu Ratih lakukan untuk mendorong tuh anaknya biar enggak biar berani mengemukakan pendapat di depan kelas itu gimana? Rencana saya ingin mencari topik, terus kemudian materi ajar saya tentang aktif berbicara, kemudian saya mencari topik tertentu yang dia sukai supaya nantinya dia mau ungkapkan pendapatnya karena ada ketertarikan dengan topik yang dia suka, seperti itu Pak. Oh gitu. Ya saya sependapat sih sama Bu Ratih.
dengan topik yang disukai kan, otomatis juga menarik ya perhatian si anak-anak ini, dan juga memancing biar anak-anak juga apa ya, berani untuk ngobrol, ikut berpendapat, sharing, ngomong, supaya anak tersebut tidak malas belajar nih berarti kan. Iya. Tadi kan udah tuh yang mau pendapat, nah sekarang biar nggak malas belajar tuh apa aja yang bisa dilakukan berarti nanti? Mungkin pertama saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut Pak secara personal, berbicara dari hati ke hati dengan dia, kemudian mencari alasan mengapa dia kok malas belajar seperti itu. Kemudian saya akan menyemangati dan mendorong supaya murid tersebut itu mau tumbuh dari dirinya sendiri itu bisa lebih rajin, dan juga saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama dan membantu dalam mendorong semangat siswa tersebut. Oke. Nah, terus selanjutnya itu terkait dengan tanggung jawab ya. Nah, menurut berarti sendiri sih biar anak tuh lebih bisa bertanggung jawab tuh dalam menentukan tugas itu seperti apa sih berarti? Saya akan membuat keyakinan kelas Pak Rizky. Nah, keyakinan kelas tersebut akan disepakati anak-anak dalam satu kelas dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam pengumpulan tugas adalah dalam keyakinan kelas mereka itu sudah tercantumkan seperti itu. Oke, bagus sih kalau saya juga setuju sih dengan itu, dengan keyakinan kelas ya. Nanti kan dari ada solusi-solusi ya bisa dilaksanakan dengan empati dan membawa perubahan tentunya buat anak-anak kita gitu. Nah kira-kira hambatan apa aja nih yang nanti akan datang nih, hambatan apa aja nih? Kalau menurut saya hambatan yang anak itu sendiri Pak, mau tidak anak tersebut Juga pengen tahu nih nanti biar hambatan itu teratasi gimana nih caranya? pastinya ada motivasi Pak dari diri anak tersebut supaya anak tersebut rasa percaya dirinya meningkat dan bertanggung jawab dan bersosialisasi dengan teman-temannya atau orang lain supaya nantinya pelan-pelan akan berkurang rasa malu. Terus ini kedepannya berarti tuh real actionnya seperti apa untuk aksinya, rencana aksinya nanti untuk mencapai tujuan itu kayak gimana tuh nanti? Pertama, saya akan menentukan jadwalnya Pak untuk melakukan bimbingan kepada anak tersebut. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan topik sesuai minat atau pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat murid tersebut, dan merancang kegiatan yang bisa membantu murid tersebut bersosialisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan kunjungan rumah untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tua anak tersebut dalam hal berkolaborasi untuk membangkitkan motivasi. Dari sekian tindakan tuh Bu, prioritas apa nih yang mau dilakukan berarti? Yang saya prioritaskan yaitu menentukan jadwal dan melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut. Kira-kira mau kapan nih Bu? Karena ini habis ulangan ya Pak ya. Nah, jadi saya akan melakukan minggu depan. Oke, minggu depan ya. Terus apa sih ukurannya nanti kalau dikatakan berhasil itu ukurannya apa Bu kalau menurut berarti sendiri? Menurut saya ukuran aksi saya berhasil itu anak bisa lebih percaya diri, lebih aktif mengemukakan pendapat, bertanggung jawab, dan mau menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai kemampuan dia sendiri Pak. Dan serta ada peningkatan dalam prestasi. Terus apa komitmen berarti terhadap rencana aksi nanti yang akan dilakukan? Begini Pak, komitmen saya yaitu terhadap aksi nyata saya tadi akan saya lakukan sebaik mungkin agar membawa perubahan baik pada diri anak tersebut. Oke. Terus untuk tindak lanjut nih, nanti bagaimana tindak lanjutnya habis coaching ini? Tindak lanjut setelah coaching ini, saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana yang telah saya buat. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi anak tersebut atau tidak. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya untuk berbicara-bicara mengenai hasil evaluasi. Oke, nanti kita atur jadwal lagi ya Bu ya. Saya penasaran nanti hasilnya kayak gimana nih. Ya, terima kasih Pak Rizky. Sekarang saya lebih plong, lebih
ya lebih lega gitu Pak, dan terima kasih sudah mau menjadi teman curhat saya Pak. Baik Bu Ratih, oke, sama-sama ya Bu Ratih. Nanti saya tunggu nih kabar yang selanjutnya. Siap Pak Rizky. Oke, thank you ya Bu Ratih. Ya, sama-sama Pak. Halo Kak Rizky, tadi sudah melakukan proses coachingnya. Iya, alhamdulillah nih Bu, tadi udah coaching, alhamdulillah lancar-lancar sih Bu. Nah Pak Rizky, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada sedikit pertanyaan dari saya yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching yang terkait indikator tercapainya Bapak tersebut? Oke, kalau tadi sih saya udah melakukan cerita ya, dari saya menanyakan tujuannya ke Bu Ratih, tujuannya seperti apa. Terus saya juga mencoba untuk mengidentifikasi ya, menggali permasalahan seperti apa. Kemudian saya juga mencoba mengajukan pertanyaan dengan rencana aksi seperti apa sih yang diinginkan berat itu, yang diharapkan seperti apa. Terus juga keterkaitan dengan komitmennya dalam menjalankan rencana aksi tersebut, dan juga saya juga menggali ide-ide apa potensi dari berat, kekuatannya seperti apa. Jadi nanti ketika rencana aksi itu dilakukan, aksi nyatanya seperti apa biar lebih rencana mungkin lebih lancar ya. Baik sekali Pak. Jadi Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita berdasarkan hasil pengamatan saya tadi Pak. Pak Rizky ini sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching tersebut. Kemudian Pak Rizky sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan serta berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching tersebut. Saya juga sudah mendengar percakapan Pak Rizky bersama dengan Bu Ratih terhadap proses coachingnya tersebut. Artinya di situ Pak Rizky sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Rizky sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Rizky tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan dari coach atau pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali itu Pak. Pak Rizky sudah berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif seperti harapan Pak Rizky tadi. Baik Pak Rizky, untuk pertanyaan terakhir ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Sepertinya saya untuk kompetensi yang kembangkan selanjutnya ya Bu, kayaknya ini mengajukan pertanyaan berbobot nih, karena kan nggak mudah ya, karena kan butuh latihan dan seterusnya. Nanti minta tolong lagi ya Bu ya. Boleh sekali Pak Rizky. Ya, Pak Rizky ini sudah luar biasa sekali. Jadi kedepannya Pak Rizky akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tentunya saya akan sangat senang sekali nih Pak untuk membersamai Pak Rizky kembali. Terima kasih Pak, saya cukupkan di sini ya. Oke, sama-sama Bu. Sekian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.